Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Akbar. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sawyeri Gading Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan yakni mata kuliah semantik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang konsep dasar semantik, dimulai dari pengertian, sejarah, perkembangan semantik, hubungan semantik dengan ilmu lain, semantik dan masalahnya, makna ditinjau dari segi penamaan dan pendefinisiannya, jenis-jenis makna, relasi makna, medan dan komponen makna, perubahan makna, gaya bahasa, dan majas pengajaran dan makna kata. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah semantik ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan semantik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaitkan hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek-aspek semantik dan permasalahannya secara komprehensif. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan persoalan mengenai jenis-jenis makna dan relasi makna. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan persoalan mengenai medan makna dan komponen makna. Yang keenam, mahasiswa mampu merekonstruksi, mengetahui, memahami, dan menjelaskan materi mengenai perubahan makna. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merekonstruksi, mengetahui, memahami, dan menjelaskan materi mengenai gaya bahasa dan majas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis relasi semantik dan perubahan makna pada media cetak maupun elektronik. Dalam mata kuliah semantik ada beberapa materi yang akan dipelajari mahasiswa, yaitu yang pertama sejarah dan perkembangan semantik. Kemudian yang kedua, hubungan semantik dengan ilmu lain. Kemudian yang ketiga, semantik dengan masalahnya. Kemudian yang keempat, jenis-jenis makna dan relasi makna. Kemudian yang kelima, medan makna dan komponen makna. Yang keenam, perubahan makna. Yang ketujuh, gaya bahasa dan majas. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dengan hybrid learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring dan dilakukan dengan secara tatap muka. Pembelajaran daring dan luring atau tatap muka menggunakan pembelajaran student center learning dalam proses pembelajaran yang membuat pembelajaran tetap berpusat pada mahasiswa. Beberapa metode yang diterapkan untuk mendukung pembelajaran student center learning antara lain yakni interactive learning, project based learning, problem based learning, dan comparative learning. Nah, itulah metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun secara tatap muka. Keunggulan metode ini adalah dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa, minat, inovasi, dan kreativitas mahasiswa itu sendiri. Berikut adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan secara akuntabel dengan kriteria yang jelas dan prosedur yang jelas yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan. Adapun persentase yang disepakati oleh mahasiswa yakni 20% keaktifan, 20% belajar mandiri atau kelompok, 20% UTS, dan 20% UAS. Prinsip asesmen akuntabel ini dipilih dengan harapan mahasiswa mampu mengetahui dan menilai kemampuan mereka sendiri secara mandiri. Demikianlah pemaparan materi semantik. Berikutnya akan ditayangkan cuplikan video rekaman pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus atau tatap muka pada real classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya hari ini adik-adik mahasiswa? Baik. Oke. Nah, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah semantik dengan materi yaitu gaya bahasa dan majas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan materi mengenai gaya bahasa dan majas. Gaya bahasa menurut Leach, seorang ahli, mengatakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu atau orang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bahasa itu dipakai, gaya bahasa itu dipakai untuk mengungkapkan sesuatu dalam konteks gaya bahasa tertentu atau tujuan tertentu, seperti itu menurut Leach. Nah, pengertian gaya bahasa yang lain menurut Tarigan bahwa gaya bahasa adalah bentuk retorik, yakni menggunakan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk mengetahui atau meyakini pembaca atau penyimak. Nah, jika dilihat dari sisi fungsi bahasa, penggunaan gaya bahasa ini termasuk dalam fungsi puitik atau membuat pesan lebih terasa berbobot. Nah, gaya bahasa menurut Tarigan ini banyak dipakai dalam pembuatan sebuah atau penulisan sebuah cerpen atau penulisan puisi atau novel. Pengertian gaya bahasa menurut Keraf bahwa gaya bahasa dikenal dengan istilah style yang secara etimologi bermula dari bahasa Latin atau stylus, yakni semacam alat tulis yang digunakan untuk lempengan lilin. Itu stylus yang didefinisikan seperti itu. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Leach, bahwa Leach itu gaya bahasa itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan dan Keraf. Penggunaan gaya bahasa ditentukan berdasarkan kesesuaian dan ketepatan pemilihan kata atau diksi. Kemudian kalimat, paragraf dan wacana dapat menjadi lebih efektif apabila diekspresikan dengan gaya bahasa yang disesuaikan atau yang sesuai atau tepat. Kemudian bagian kedua, penggunaan gaya bahasa yang tepat sesuai dengan waktu dan sasaran penerima bisa menarik perhatian penerima. Begitu pula sebaliknya, jika penggunaan gaya bahasa tidak tepat maka akan sia-sia. Nah, kemudian penggunaan gaya bahasa juga bisa menghidupkan apa yang dikemukakan dalam tulisan ataupun pembicaraan. Jadi gaya bahasa selain bisa dikeluarkan dalam bentuk lisan atau pembicaraan langsung, juga bisa gaya bahasa itu bisa dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Terdapat 3 macam gaya bahasa berdasarkan nada. Jadi gaya bahasa itu menghasilkan nada. Ada nada yang dihasilkan dari pengungkapan sebuah gaya bahasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa gaya bahasa ada gaya bahasa bernada rendah, ada gaya bahasa bernada menengah, dan ada gaya bahasa bernada tinggi. Nah, gaya bahasa menghasilkan ekspresi pesan yang mudah untuk dipahami di berbagai kalangan. Kemudian gaya bahasa bernada menengah adalah gaya bahasa dengan rangkaian kata dan dirangkai berdasarkan kaidah sintaksis dengan menimbulkan sejuk, menimbulkan suasana damai gitu. Kemudian gaya bahasa bernada tinggi adalah gaya bahasa yang mengekspresikan maksud dengan penuh tenaga,
dengan pemilihan kata yang penuh energi, kemudian vitalitas dan kebenaran yang universal. Jadi ada 3 macam gaya bahasa berdasarkan nada yang dihasilkan. Nah, ini sebentar semua akan kita rangkumkan dalam contoh-contoh gaya bahasa yang sudah dispesifikkan atau sudah dibagi-bagi jenis-jenis dari gaya bahasa tersebut atau majas-majas tersebut. Gaya bahasa atau majas secara umum dikelompokkan menjadi 4 jenis. Secara umum itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu majas penegasan, kemudian majas perbandingan, kemudian majas sindiran, kemudian majas pertentangan. Itu secara umum. Nah, kemudian ada lagi pengelompokan majas tersebut menjadi 4. Keempat jenis ini dikelompokkan lagi menjadi ragam majas, gitu. Jadi ada ragam majas perulangan, perbandingan, pertautan, dan ada pertentangan. Nah, selanjutnya kita masuk di definisi majas perumpamaan. Ada yang bisa membacakan definisi dari majas perumpamaan? Oke. Jadi majas perumpamaan yang dimaksud adalah padanan atau kata semile dalam bahasa Inggris. Kemudian perumpamaan adalah perbandingan 2 hal yang hakikatnya berlainan dan sengaja tidak dianggap sama. Jadi ada padanan kata. Perumpamaan adalah perbandingan atau padanan kata. Perbandingan 2 kata yang hakikatnya dianggap sama. Nah, ini tidak asing ya, mungkin sering kita dengar istilah-istilah ini, bahwa ibarat menelan duri itu adalah termasuk perumpamaan. Bak mencari kutu dalam hijau. Kemudian ada lagi satu contoh, laksana bulan purnama. Kemudian sebagai bintang di langit. Itu masuk sebuah perumpamaan sesuai dengan definisinya tadi, bahwa perumpamaan adalah perbandingan 2 hal yang hakikatnya berlainan dan sengaja kita anggap sama. Tempat contoh ini bahwa ibarat menelan duri itu ketika dicari makna yang sebenarnya, bahwa itu tidak ada yang mampu menelan duri dan tidak ada juga yang mau menelan duri. Makanya ini dianggap menjadi sebuah perumpamaan bahwa apa? Nah, ibarat menelan duri ini bahwa dianggap bahwa menelan rasa sakit atau mendapat perlakuan yang tidak semestinya, atau sesuatu hal yang tidak sesuai apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, kemudian laksana bulan purnama. Ada bisa menjelaskan makna dari laksana bulan purnama? Ya. Artinya itu seperti kecantikannya atau ketampanannya itu tiada tara, tiada tandingannya. Ya, artinya bahwa kecantikan atau ketampanan seseorang itu tiada tara. Nah, baik. Nah, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk di personifikasi. Personifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu persona, atau orang, pelaku, aktor atau topeng yang dipakai dalam drama. Oleh karena itu,
Apabila kita menggunakan personifikasi ini, maka kita akan memberikan ciri-ciri atau kualitas pribadi seseorang kepada benda-benda. Jadi apapun yang ada pada sebuah rangkaian kata itu, kita akan menjandingkannya pada benda-benda seperti itu. Seperti contohnya angin meraung, dan tidak ada angin, kalau makna yang sebenarnya kan tidak ada angin yang bisa meraung. Cinta itu buta, dan makna sebenarnya bahwa cinta itu tidak memiliki mata, makanya dia tidak bisa melihat. Tapi dalam arti kata, dalam penggunaan gaya bahasa itu mampu diolah sehingga memunculkan makna kata yang baru. Nah, dalam hal ini dikatakan majas atau gaya bahasa. Nah, tadi salah satu contoh adalah angin yang meraung, kedua cinta buta, malam mendekat di tubuh kami. Kemudian lisan ini menyimpan rahasia. Lisan kan benda ya, benda. Kemudian dia menyimpan lisan ini seolah-olah adalah sesuatu yang hidup yang dapat menyimpan rahasia, gitu. Diumpamakan seperti itu. Padahal lisan ini adalah benda yang tidak bisa menyimpan kata-kata, tidak bisa menampung sebuah informasi, gitu. Tapi dia mampu menyimpan rahasia dalam konteks gaya bahasa atau penggunaan majas. Gitu. Kemudian pohon membungkuk memberi hormat. Apa maksudnya? Pohon membungkuk memberi hormat. Berarti ini adalah kenapa? Artinya ini punya orang. Ya bisa ini kan ya bisa ditafsirkan secara bebas, tapi ini kan sudah tertulis dan sudah terpakai dalam sebuah karya-karya tulisan, dan kita jadikan contoh, dan ini memiliki makna tertentu. Gitu. Jadi ini artinya berhadapan dengan orang-orang terpandang, membungkuk dalam memberi hormat. Gitu. Nah, sampai di personifikasi ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk di majas alegori. Nah, ada yang bisa membantu membacakan apa definisi dari alegori ini? Ya, silakan. Kata alegori berasal dari bahasa Yunani allegorien yang berarti berbicara. Alegori adalah cerita yang diceritakan dalam lambang-lambang. Majas ini merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Nah, ini dicatat ya. Majas alegori ini adalah atau merupakan metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Nah, penggunaan kata alegori atau penggunaan majas alegori ini kadang berbentuk bisa digunakan dalam bentuk puisi ataupun prosa, fabel dan parabel. Tapi kebanyakan itu banyak digunakan pada fabel, pada cerita-cerita fabel. Ada yang masih ingat tentang cerita fabel? Katakan. Ya. Ya, cerita tentang hewan-hewan yang seolah-olah bertingkah seperti manusia. Nah, itu adalah fabel. Nah, seperti contohnya kancil dan buaya, kera dan pak tani,
banyak cerita-cerita fabel itu mengandung alegori di situ. Nah, selanjutnya kita masuk di majas antitesis. Nah, antitesis ini berarti lawan yang tepat atau pertentangan yang benar-benar menurut Purwardinata. Artinya bahwa antitesis adalah jenis majas yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim. Jadi ini berhubungan dengan antonim, yaitu kata-kata yang mengandung ciri semantik yang bertentangan. Jadi saya ulangi bahwa antitesis adalah jenis majas yang mengadakan komparasi atau perbandingan antara dua antonim. Gitu. Nah, contohnya dia bergembira ria atas kegagalannya dalam ujian. Berarti maksud yang sebenarnya apa? Dia bergembira ria atas kegagalannya dalam ujian. Artinya dia ikhlas. apa? Bersedih. Kita kembali ke sini. Ya. Berarti dia Sedih. di sini kan dia gagal. Artinya Hasil. dia berhasil dalam ujian. Jadi dia bergembira dia atas kegagalannya dalam ujian. Berarti itu bukan makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah dia tidak gagal, tapi artinya dia berhasil dalam ujian. Nah, itu yang dimaksud dari antitesis. Contoh selanjutnya, segala fitnah tetangganya itu dibalas dengan budi bahasa yang baik. Jadi segala fitnah tetangganya itu dia balas dengan budi bahasa yang baik. Artinya dia balas dengan Bahasa yang kurang baik. bahasa atau yang sebaliknya, bukan bahasa yang baik. Kemudian setelah ditodong, pemilik rumah malah menolong penjahat itu. Tidak menolong. Artinya dia tidak menolong penjahat itu. Gitu. Nah, dari sini sudah dipahami ya terkait tentang antitesis. Oke, selanjutnya yaitu metafora. Metafora berasal dari bahasa Yunani yaitu metafor, yang berarti sebuah perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup. Bahwa perbandingan antara dua benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup. Meskipun tidak dinyatakan secara implisit bahwa benda itu hidup dengan menggunakan kata-kata seperti laksana, ibarat, umpama dan sebagainya. Contohnya yaitu Nani Jinagian Perpati. Kemudian kata adalah pedang yang tajam. Itu contoh salah satu contoh kata bahwa terkait tentang metafora. Nah, metafora ini yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial, berkomunikasi. Orang kadang tidak sengaja atau secara sengaja menggunakan metafora-metafora untuk memperhalus cara berkomunikasi dengan seseorang. Sampai di metafora dulu terkait tentang pembahasan majas yang kita bahas hari ini. Kita akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu adik-adik mahasiswa mencari beberapa sebuah gaya bahasa dalam sebuah karya sastra berupa cerpen. Jadi kita mencari gaya bahasa dalam sebuah cerpen, berarti ini sifatnya menganalisis. Jadi ada cerpen yang sudah saya siapkan, itu nanti kelompok kita bagi menjadi dua kelompok dengan cerpen yang berbeda, mencari gaya bahasa dalam cerpen tersebut, kemudian menganalisis bahwa gaya bahasa tersebut termasuk gaya bahasa apa gitu. Oke, silakan dibagi kelompok.
Oke, baik. Nah, waktunya sudah cukup untuk diskusinya. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk naik membacakan hasil dari temuan dari diskusi kelompok kalian terkait tentang menganalisis gaya bahasa dalam sebuah cerpen. Ada yang mau? Oke, silakan maju. Ini ya. Di sini saya akan menjelaskan majas yang ada dalam cerpen Langit Senja di Bulan Mei. Karya ini berasal dari penulis Hardian Syabdi. Kemudian contoh yang pertama katanya adalah aku tak tahu lagi, sedangkan sudah kukatakan tadi bahwa aku telah menyempurnakan separuh agamaku dan rasa bahagiaku terasa semakin lengkap dengan buah hatiku. Dalam cerpen ini itu termasuk gaya personifikasi, kemudian termasuk gaya metafora. Kemudian selanjutnya ada contoh selanjutnya adalah majas personifikasi. Contohnya di sini adalah genangan sisa hujan tadi tak mau kalah mencaci, menghardik dan tertawa. Personifikasinya di sini yaitu tak mau kalah, mencaci, menghardik dan tertawa. Kemudian selanjutnya adalah persamaan dan senilai. Contohnya dalam cerpen ini adalah kini batinku dipenuhi banyak pertanyaan dan aku pun membisu bagaikan dinding tempat. Penggunaan senilai yaitu kata, buah dan hati dan dibandingkan. Itu saja presentasi kami. Tibalah kita di akhir pertemuan mata kuliah ini dan sebelum saya menutup perkuliahan ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada sore hari ini? Jadi kesimpulan dari hari ini itu yakni mengenai gaya bahasa dan juga majas. Gaya bahasa tadi menurut salah satu ahli yaitu Boris Karp mengatakan bahwa gaya bahasa itu adalah style, kemudian atau ciri khas dari seorang penulis. Kemudian kalau majas ini merupakan bagian dari gaya bahasa sendiri. Kemudian dia dibagi menjadi beberapa bagian. Ada metafora, kemudian ada personifikasi, terus antitesis, kemudian dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih untuk perkuliahan ini. Saya rasa sudah cukup dipahami terkait tentang gaya bahasa dan majas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ya terkait tentang materi gaya bahasa dan majas ke jenjang terkait tentang majas. Lanjutan dari ada beberapa majas yang belum kita bahas tadi. Nah, saya tutup perkuliahan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.